Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga kalian semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan bab puasa. Karena begitu urgensinya belajar fikih, khususnya masalah puasa, dan secara umum fikih-fikih yang ada, maka seyogianya bagi kita untuk senantiasa dan selalu belajar dalam mendalami ilmu agama. Karena fikih adalah ilmu yang berkaitan dengan amaliyah seseorang. Bagaimana kita akan menjalani kehidupan jika tidak dengan fikih ini. Baik, kita lanjutkan materinya. Dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa sebelum memulai pelajarannya. Masih bersama dengan saya, Ustadz Ahmad Lutfi Fauzi, atau biasa dipanggil Ustadz Ahmad Lutfi. Kita akan sedikit membahas dan materi pembahasan bab tentang siam atau puasa. Kita lanjutkan materinya. Pengertian dari puasa ataupun siam. Kita sudah tahu bahwasanya puasa yang sering kita lakukan itu adalah sebuah ibadah. Tetapi apabila kita tidak mengetahui hakikat ibadah puasa tersebut, maka apa yang akan kita dapat? Bukan cuman haus dan lapar, tetapi juga harus dengan niat yang ikhlas dan mengetahui apa pengertian dan juga rukun-rukun yang ada di dalam puasa tersebut. Mari kita lihat. Puasa secara bahasa berarti menahan diri dari sesuatu. Secara istilah kita bisa melihat bahwasanya puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan juga pembatal-pembatal lainnya yang disertai dengan niat ketika memulai puasa. Kemudian puasa tersebut dimulainya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Sesuai dengan kaidah ini, maka jam berapapun mulainya berpuasa, jam 6 kah atau jam 7 kah, maka kita harus mengikuti syariat-syariat ataupun waktu-waktu yang telah ditentukan di daerah tersebut. Karena di beberapa negara berbeda dengan negara kita, dan alhamdulillah kita senantiasa dapat rahmat, dan juga harusnya kita sebagai umat muslim hendaknya bersyukur dengan ini. Kenapa? Karena kita mengalami puasa hanya sekitar 8 jam, sekitar 12 jam, mulai dari jam setengah 5 pagi hingga nanti jam sekitar setengah 6, atau kurang lebih sekitar 13-an jam. Ya, bisa dihitung sendiri. Kemudian di beberapa negara yang lain, mereka bisa mengalami puasa hingga 20 jam sehari. Jadi waktu siangnya mereka itu sangat-sangat panjang, 20 jam, ada yang 18 jam. Jadi malam mereka itu hanya sekitar 2 jam. Alhamdulillah ala kulli hal, kita telah menjalani itu semua. Semoga kita juga bisa menjalani apa yang dianjurkan dan disyariatkan oleh Allah kepada kita di dalam puasa ini, meskipun kita di negara-negara yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan. Setelah kita mengetahui ta'rif atau pengertian-pengertian tersebut, maka seharusnya bagi kita juga mengetahui apa itu rukun-rukun puasa. Rukun adalah sesuatu yang dilakukan sebelum menjalani sebuah amalan. Dan apabila tidak ada rukun-rukun ini, maka tidak ada apa nak? Tidak ada konsekuensinya.
tidak ada penguat-penguatnya. Jadi rukun-rukun puasa diantaranya yang pertama adalah menahan diri, atau dalam istilah bahasa Arab dinamakan sebagai al-habsu. Al-habsu yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu tadi sejak terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi jika puasa kita dimulai subuh atau ketika fajar, kemudian kita berbuka ketika siang hari, itu bukan yang dinamakan sebagai puasa. Dan untuk puasa ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa mereka ulang, apalagi kita merombatnya, karena ini sudah syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, yang sangat-sangat penting dan tidak kalah penting dari itu semua, yaitu niat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui riwayatnya Umar bin Khattab, bahwasanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dari niat seseorang. Untuk puasa Ramadan ini kita dianjurkan dan disyariatkan untuk selalu berniat atau tajdidun niyah, atau yang dinamakan dengan sering memperbaharui niat. Kenapa? Karena niat itu senantiasa bergoyang, maksudnya yaitu bimbang ketika kita berniat sesuatu, di tengah jalan kita goyah. Istilah goyang ini adalah goyah dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Awalnya kita niat berpuasa, kemudian ketika siang hari melihat temannya sedang minum es teh atau minum sirup, kita tergoda dengan itu semua, yaitu niat. Niat adalah niat bagi orang yang berpuasa, atau niat orang yang berpuasa dengan menyengaja menahan diri dari segala hal yang membatalkan ibadah kepada Allah. Maksudnya yaitu niat di dalam puasa itu harus disengaja, karena mana mungkin kita melakukan sesuatu tidak dengan sengaja, apalagi ibadah yang jelas-jelas sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita lihat apa yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu tentang hukum puasa Ramadan itu tersendiri. Hukum puasa Ramadan kita sudah mengetahui wajib, tetapi dari mana kita mengetahui itu semua? Apakah kata orang atau istilah Jawanya jarini, atau hanya ikut-ikutan semata? Maka perlunya kita mempelajari fikih, yaitu kita mengetahui apa itu hukum puasa Ramadan berserta dengan dalilnya, karena kita hidup berdasarkan dalil, kita melakukan ibadah berdasarkan dalil. Kemudian dalil kewajiban puasa Ramadan secara umum. Dari pembahasan-pembahasan yang ada selama ini hanya secara umum, bukan secara khusus. Kenapa? Karena di dalam dalil ini menunjukkan bahwasanya secara umum, jadi ketika melihat sesuatu maka jadi wajib. Tapi kita coba melihat di dalam dalil berikut. Dalil kewajiban puasa Ramadan secara umum, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di sini disebutkan hanya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu mesti Islam, tetapi orang Islam tidak mesti beriman. Kemudian kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, atas orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu itu bertakwa, atau kalian itu bertakwa. Mengapa demikian? Karena dulu pada zaman dahulu ada yang dinamakan dengan puasa, sebagaimana yang dilakukan oleh Maryam ibunda Isa alaihi assalam. Tetapi puasanya yang dilakukan oleh
Maryam ibunda Isa alaihissalam, yaitu berpuasa. Dalam kata lain, puasanya tersebut adalah menahan diri, atau secara bahasa saja, puasa secara bahasa bukan secara istilah, yaitu menahan diri dari berbicara kepada orang lain atau kepada orang yang asing. Tetapi di sini disebutkan bahwasanya puasa adalah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siyam atau puasa itu tidak hanya untuk mengikuti syariatnya, tetapi ada faedah-faedah lain di dalamnya. Kemudian di dalam puasa, apabila orang meniatkan berpuasa itu hanya untuk diet, nah ini banyak orang yang mengakui dan juga berniat, nanti saya puasa biar besok setelah Idul Fitri saya bisa langsing. Iya, mungkin dapat langsingnya, tetapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyah, sesuai dengan niat apa yang ia niatkan di dalam hati. Selanjutnya kita lanjutkan materi berikutnya atau dalil berikutnya. Tadi kita sebutkan secara umum. Kemudian di dalam dalil ini pula, di dalam surat Al-Baqarah ini pula, Allah menyebutkan secara khusus. Kenapa secara khusus? Karena di sini disebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Di dalam ayat ini kita bisa mencermati mana wajhul istidlal, atau yang sering kita sebut sebagai dalil tersebut, atau inti dalil dari hukum puasa Ramadan secara khusus. Mari kita lihat. Coba buka Al-Quran atau buka bukunya halaman 242. Di situ disebutkan di dalam ayat terakhirnya, di dalam ujung penggalan kalimat ini, faman syahida minkum, siapa saja yang melihat. Nah, di sini secara khusus berarti siapa saja tadi, ya ayyuhalladzina amanu, berarti orang-orang yang dikhususkan adalah orang-orang yang beriman. Kemudian barang siapa atau siapa saja yang melihat suatu bulan tersebut, bulan di situ dinamakan sebagai bulan di mana ditentukannya puasa. Ini bukan hanya sekedar Ramadan, karena penentuan Ramadan itu dilakukan dilihat dari ra'yu. Kemudian faman syahida minkum asy-syahra falyasum, ketika kita melihat bulan ini, ketika melihat awal bulan ini, karena di negara kita alhamdulillah sudah Allah mudahkan kepada kita, ada orang-orang yang dikhususkan untuk melihat hilal, ra'yul hilal, istilahnya seperti itu. Ra'yu itu artinya pandangan atau pendapat, hilal berarti hilal melihat awal munculnya hilal. Faman syahida minkum asy-syahra, siapa saja yang melihat bulan tersebut, falyasum, maka berpuasalah. Jadi wajhul istidlalnya di sini adalah faman syahida minkum asy-syahra, dan amrnya atau perintahnya falyasum, maka berpuasalah. Kita bisa melihat di sini ada juga dalil dari al-hadits yang dibawakan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita baca hadisnya. Kita secara ringkas bisa membaca tentang penggalan hadis ini. Sudah sering kita hafal sebagaimana kelas 2 kemarin. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Bunyal Islam, Islam itu dibangun ala khamsin, dari 3
landasan atau 3 perkara pokok. Yang pertama adalah syahadat. Allah ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan dan orang yang terpilih menjadi seorang nabi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa iqamis shalah, menunaikan zakat. Wa iqamis shalah, menunaikan salat, wa itaiz zakah. Wa iqamis shalati wa itaiz zakah, yaitu menunaikan salat dan melaksanakan zakat. Wa haji wa shaumi Ramadan, dan juga berhaji dan juga berpuasa Ramadan. Wa haji man istata'a ilaihi sabila kama qala. Dan berhaji jika dia mampu. Mampu di sini sangat banyak. Insyaallah akan ada penjelasannya di hadis berikut atau di hadis-hadis yang telah berlalu. Kemudian, mengapa sholat dan zakat ini senantiasa dilakukan oleh kaum muslimin khususnya? Karena puasa adalah tameng, sedangkan sholat adalah sebagai tiangnya. Wa itaiz zakah, dan melakukan zakat itu sebagai sidku qalbihi, atau dari kejujuran di dalam hatinya dalam beribadah kepada Allah. Karena sebenarnya zakat yang kita keluarkan itu untuk kita, bukan untuk Allah. Itu hanya perintah dari Allah dan diberikan rezeki melalui Allah, langsung diberikan oleh Allah melalui jalan-jalan yang berbeda. Kemudian kita bisa melihat di sini, apabila salah seorang di antara kita melakukan puasa tetapi tidak melakukan sholat, maka istilahnya dia tidak melakukan kesempurnaan dalam Islam. Maka perlu cross check pada diri sendiri, atau kita harus senantiasa muhasabah apa yang seharusnya kita lakukan ketika berpuasa. Dan di dalam hadis Bunyal Islam ala khamsin ini terkandung di dalamnya puasa full dari pahala yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu ketika kita melakukan puasa, kita juga melakukan sholat, dan juga di situ dianjurkan pula untuk zakat fitr. Maka di dalam hadis Bunyal Islam ala khamsin ini sudah banyak tercantum di dalamnya pahala-pahala yang Allah tawarkan kepada kita, apakah kita mau atau tidak. Keutamaan berpuasa. Keutamaan berpuasa sangatlah banyak sebagaimana yang kita ketahui. Yang pertama, la'allakum tattaqun, agar supaya kita itu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 2, diampuni dosanya yang telah berlalu, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yaitu ghufira, agar supaya diampuni dari dzanbi, dosa-dosanya. Kemudian sebagai pelebur dosa, karena di dalam puasa tersebut kita senantiasa melakukan ibadah, melakukan keutamaan di dalamnya, dan lain sebagainya. Intinya Allah telah memberikan kita gambaran dan juga tawaran yang indah dan juga baik jika kita mau berpikir. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat hikmah disyariatkannya puasa. Kita bisa melihat selama orang berpuasa, banyak di antara mereka hanya digunakan untuk tidur, hanya digunakan untuk leha-leha, atau hanya bersenda gurau. Padahal di dalam hikmah disyariatkan puasa ini sangatlah banyak hikmahnya jika kita ingin melakukannya dan ingin berpikir. Yang pertama adalah mensucikan jiwa, agar supaya hati kita itu senantiasa berzikir kepada Allah, memunajat kepada Allah, dan juga membaca Al-Quran karena Allah, bukan karena ingin didengar masyarakat. Yang kedua,
Yang B, cinta kepada akhirat dan zuhud terhadap dunia. Cinta kepada akhirat yaitu karena kita itu sebenarnya hanya sebatas mampir di dunia itu. Jadi ghirah kita, harapan kita, keinginan keras kita seharusnya mengharapkan cinta kepada akhirat saja. Adapun di dunia kita zuhud terhadapnya. Di sini dinamakan zuhud yaitu menerima apa yang telah Allah gariskan kepada kita. Yang berikutnya C, penggugah sifat empati terhadap fakir miskin. Penggugah sifat empati maksudnya yaitu agar hati kita itu lunak, agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah berikan kepada fakir miskin. Orang fakir miskin merasakan setiap harinya, mereka merasakan lapar, merasakan tempat tinggal yang terkadang tidak memadai, terkadang dari segi makanan pun tidak berprotein atau tidak bergizi. Tetapi apa yang telah kita rasakan selama ini? Kita sebagai santri yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa kita berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan senantiasa mengingat apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan inilah yang seharusnya kita dan kita harus senantiasa syukuri. Wa man syakara fali nafsi, barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sebenarnya dia itu mensyukuri terhadap diri sendiri. Man la yashkurin nas la yashkurullah. Orang yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia dari apa yang telah mereka berikan kepada kita. Orang tua memberikan nafkah kepada kita, orang tua yang telah memberikan jasa-jasanya kepada kita, memberikan penghidupan kepada kita, senantiasa harusnya kita berterima kasih kepadanya dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, jangan lupa senantiasa belajar, jangan bosan, dan ingat PJJ atau pelajaran jarak jauh ini tidak hanya menggunakan laptop ataupun HP. Tidak dikhususkan hanya untuk belajar, tetapi untuk bermain juga diperbolehkan. Tetapi ingat, Allah akan menghisap apa yang telah kita lakukan dan Allah akan memberikan pahala tergantung dari amalan perbuatan kita. Oke, terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman sekalian. Syukron, matur suwun, salam hangat dari kami. Jangan lupa untuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar yang tadi? Kabar yang tadi kita pelajari, kabarnya baik kan? Paham enggak? Nah, nanti kita akan pelajari lagi materi-materi berikutnya. Jika tidak paham bisa komentar di kolom bawah. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.